Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asykuru syukro man talabal mazid minal maliki dayan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang bersama saya ada Bapak Imam Syafi'i MAG. Beliau adalah Katimker, Kepala Tim Kerja Seni Budaya Islam dan Musabaqah Tilawatil Quran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Ustazah. Sehat Sehat? ya? Sehat, Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Bagaimana nih Pak, sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Tim Kerja Seni Budaya Islam di Kanwil ya? Iya, siap. Alhamdulillah, kalau untuk seni budaya hampir 5 tahun 6 bulan. Oh, luar biasa, sudah lama ya 5 tahun. Iya. Tentunya sudah banyak. Iya. Kisah sedihnya ada, senangnya ada, gitu kan. Senangnya lebih banyak dong pastinya Pak ya. Yang sedihnya kita nggak usah bahas deh Pak itu Pak. Baik, bisa diceritakan mungkin Pak pengalaman selama menjadi kepala tim kerja ya, kalau sekarang kepala tim kerja, yang lalu adalah kepala seksi seni budaya Islam, terutama seni budaya Islam nih, karena kita Kementerian Agama ya, dan juga Musabaqah Tilawatil Quran. Sudah cukup lama, 5 tahun. Bisa diceritakan pengalamannya dan juga mungkin peranan atau fungsinya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saja, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, nih momen yang baik kita di podcast hari ini ya. Kebetulan saya ini salah satu seksi dulunya ya, di Penais Jawa. Sahabat Penais Jawa yang terhormat, kebetulan di bidang Penais Jawa itu ada 5 seksi sebenarnya. Yang teman-teman sudah tahu, ada kepenyuluhan, ada kemitraan. Saya selaku seksi seni budaya Islam dan MTQ, ada zakat dan wakaf. Kebetulan tugas yang amanah saya miliki itu tentang seni budaya Islam, yang temanya pada pagi hari ini kita akan diskusikan bagaimana seni sih gitu kan, yang ada di, dan kebudayaan yang ada di dalam perspektif Islam itu nanti akan kita bahas ya. Kebetulan alhamdulillah sekali, saya sebenarnya merasa bangga juga ada podcast di hari ini. Kita bisa diskusi biar ada gaungnya. Betul, ada syiar ya Pak? Betul, syiar, selama ini seni budaya Islam itu kalau tidak ada yang gerakan, ada yang mau, nggak ada yang mau jalan. Semuanya menunggu aja gitu. Sehingga di masyarakat, khususnya di kita nih, seni budaya Islam itu gaungnya kurang terasa. Kenapa? Karena hanya menjadi pelengkap penderita aja gitu ya. Kalau dalam satu organisasi itu kurang dianggap sesuatu yang menggairahkan lah gitu. Tapi karena apa itu Pak penyebabnya? Karena satu, di masyarakat kurang sosialisasi juga bahwa di kita ini ada seksi seni budaya Islam. Selama ini tahunya yang sudah baku dan masyarakat tahu itu tentang Musabaqah Tilawatil Quran. Itu kan salah satu kerjaan saya juga ya, yang selama ini saya geluti dan itu sangat terkenal lah. Kenapa? Karena di DKI sekian tahun itu hampir tidak pernah, karena dimusabaqahkan ya. Iya. Dan kekuatan pemerintah daerah itu sangat mensupport tentang Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, saat ini yang kita budayakan adalah proses kebudayaan Islam itu agar menggaung nih, supaya dari kita ini mau gitu bersama-sama membesarkan. Bukankah ada festival qasidah itu bahkan sampai tingkat nasional ya? Baik, kalau bicara dengan seni budaya dan seni budaya Islam itu sendiri itu. Salah satu seni budaya Islam itu qasidah itu di kita ya. Terus ada lembaganya sebutnya Laski. Dan mungkin ada Laski Santara Jaya yang baru ini ada lagi gitu kan. Mereka itu sebagai lembaga dan mitra kita. Semuanya sebagai mitra kita, mereka menjalankan kegiatan seperti biasa. Namun di masyarakat, karena mungkin ya seni budaya ini kan khususnya Islam ya, kayak qasidah ini saat ini di kalangan remaja agak sedikit
lihatnya hal-hal yang berbau agama itu mereka kayak kurang ini gitu kan, kurang berminat semangat semangat, sehingga kita ditugaskan bagaimana caranya mendekatkan seni itu, kebudayaan khusus qasidah itu mau di kalangan remaja. Nah, saya berkali-kali mengatakan, mari kita adakan festival, mari kita adakan lomba-lomba. Alhamdulillah ya, kita bekerjasama dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan. Betul. Baik di Sudin itu setiap tahun ada lomba, sebutnya festival. Kebetulan besok juga saya termasuk salah seorang juri nih, Pak. Besok itu di Sudin Kebudayaan Kota Jakarta Selatan. Selatan, saya ditunjuk mewakili Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, juri qasidah. Betul. Nah, itu memang kebetulan tahun ini ada juknis yang baru, peserta qasidah itu terutama kebanyakan diminati ibu-ibu ya. Ada batas usia hanya 45. Itu pun susah cari pesertanya. Betul. Karena memang ibu-ibu tua yang sudah lebih asyik ya, lebih dengan dunia qasidah, sementara ibu-ibu muda itu masih sibuk, repot alasannya dan sebagainya. Nah, itu agak-agak susah memang mencari para pemain qasidah yang memang ya usianya 45 ya. Ingat beberapa waktu lalu kita rapat di Dinas Kebudayaan itu, baik di Sudin maupun di dinas itu. Iya. Kita terhalang dengan itu, masalah usia. Iya. Pesertanya itu kebanyakan kalau qasidah ya maaf lanjut kan, usia lanjut. Sedangkan kita ingin ada generasi pembinaan ya, regenerasi ya. Kita berusaha mengajak ke teman-teman dinas pendidikan, Sudin pendidikan supaya mau dari teman-teman SMA, SMK, tahun dari kita di Kementerian Agama, teman-teman aliyah. Kita sudah mensupport para seksinya seperti agar mau hadro, marawis gitu ya Pak ya. Jadi tahun ini setiap tahun yang mungkin tahun kedua ya atau tahun ketiga ini Dinas Kebudayaan bekerja sama dengan kita melakukan lomba-lomba kebudayaan keagamaan ya, sebutnya festival keagamaan, dan termasuk di dalamnya ada lomba qasidah, marawis, lomba hadro, nasyid, vokal islami, pop islami, pop religi lah biasanya itu. Ya, itu sudah insya Allah pelaksanaannya bulan Agustus. Untuk tingkat DKI? Tingkat DKI gitu. Bukan Oktober ya? Jadi Agustus, Oktober ya. Oktober di DKI-nya, Agustus tingkat kotanya ya. Gitu. Tingkat kota untuk Jakarta Selatan bulannya di Juli. Bulan Juli ya. Ada juga, kita juga bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Yeah. Mereka juga untuk supaya remaja-remaja itu mau mengikuti cinta dengan budaya sendiri ya, gitu. Budaya sendiri dan Islami. Teman-teman panitia juga berupaya agar ada ada sedikit perubahan supaya genre remaja ya, Gen Z, Gen Z ini anak-anak milenial gitu kan, ya, mau ikut serta dalam lomba-lomba keagamaan. Betul. Kita. Tapi peminatnya semakin berkurang. Betul. Ya. Jadi beberapa kali kita rapat itu kita berusaha mendorong supaya teman-teman sekolah ya, terutama swasta negeri mau ikut mengirim peserta gitu kan. Nah, tahun lalu pun sama kendalanya itu, pesertanya agak sedikit sulit. Tapi alhamdulillah di setiap kota ya muncul talenta baru yang kita lihat ternyata banyak juga yang suka. Nah, mungkin kita sebagai birokrat ya harus mau turun ke bawah, mau mencari ada pembinaan terus dari bibit-bibit yang unggul yang bagus. Baik, terus terkait ini Pak, terkait Kementerian Agama sendiri ini yang Bapak bidangi, yang Bapak jalani selama ini, sudah melakukan apa untuk pembinaan itu sendiri terhadap seni budaya Islam? Dan kalau Musabaqah Tilawatil Quran mungkin ada lembaganya tersendiri. Betul, ya. LPTQ itu sepertinya sudah bagus sudah berjalan karena memang banyak sekali generasi Quran nih yang memang sengaja mungkin diciptakan, dibina memang untuk lomba. Itu ada juga kan, seperti Sarul Quran. Saya cerita sedikit ya. Iya. Jadi ini kan seni budaya Islam ini sekarang ya, terutama di Jakarta ya, dan kita sebagai Kementerian Agama punya pandangan sama sebenarnya dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan. Bagaimana setiap seni dan kebudayaan yang ada baik lokal maupun yang sudah ada itu
terbina dan terpupuk regenerasinya. Nah, saat ini saya lihat ya, langsung saya mengalaminya. Setiap contoh qasidah punya lembaga sendiri, bermacam-macam lembaganya, namanya ya. Terus marawis, bermacam, ada asosiasi marawis, asosiasi qasidah, ada macam-macam lah. Nah, sifatnya perkumpulan itu. Kita sebagai birokrat itu selalu menyapa, memberikan harapan. Kenapa? Kita harus hadir di masyarakat ya kan. Betul. Dengan kata lain, satu yang kita utamakan tentang ini sudah menjadi sosialisasi dari Pak Direktur Penais tentang, kebetulan kan di pusat itu ada Subdit Seni Budaya. Ya, kita ditugaskan untuk merekognisi. Maksudnya kita harus memberikan pengakuan kepada mereka bahwa mereka itu diakui oleh negara. Betul. Bahwa sesuai itu kita Untuk memberikan motivasi tentunya ya, semangat ya agar mereka terus. Itu bahasa yang pertama ya, bahasa kita harus hadir dengan teorinya rekognisi ini untuk pengakuan bahwa mereka itu kita akui keberadaannya, memfasilitasi. Nah, kedua, memfasilitasi seperti untuk alat-alatnya mungkin ya, rebana atau mungkin yang biasa sekarang kita berikan saat ini baru hadroh, rebana, itu pun stimulan ya, tidak berturut-turut gitu kan. Yang kedua, afirmasi ke kota Pak Direktur itu ke kita tuh negara satu melalui afirmasi dukungannya tadi, bantuan itu. Betul. Bantuan Selain pengakuan, terus dukungan ya, yang berupa ketiga bantuan. fasilitasi itu, tiga hal itu yang menjadi tugas kita tuh. Sebagai saya selaku yang paling bawah ya di bagian seni Jangan budaya. sampai mereka beranggapan kita sudah berpartisipasi mendukung program negara lah gitu ya, dalam hal ini seni dan budaya, sudah latihan capek, ikut tidak lomba ada pengakuannya, tidak, kan? betul, tidak Iya. dan tidak ada penghargaan misalnya, tidak pernah mendapat bantuan, itu banyak itu. Banyak. Di banyak kita ya. nih tahun ini ya kebetulan ada lomba festival seni film pendek Islami. Iya, itu yang diikuti oleh kalangan genre, karena anak-anak remaja itu kan kebanyakan sekarang maunya yang instan, cepat ya. Iya, betul. Alhamdulillah tahun ini kita terselenggara bulan Maret kemarin ya. Iya. Itu peserta dari anak remaja kebanyakan. Nah, itu mungkin lebih anak-anak remaja ya, anak-anak milenial ya, Gen Z itu lebih Betul. suka mungkin. Lebih Karena suka mereka itu. kan lebih kepada Pengakuan jati diri mereka medsos itu. maksudnya. Betul. Mereka kan lebih serunya bermainnya di medsos. Mungkin dengan film pendek itu ya. Iya. Kalau rebana itu kan marawis itu kan harus Iya, makanya agak sedikit jauh dari iya. Nah, kita mengantisipasi itu Dari kemarin. IT ya. Nah, tahun ini tuh udah tahun kedua ya. Mengadakan kegiatan lomba film pendek Islami. Alhamdulillah pesertanya banyak juga. Baik Pak Imam, untuk kita agar tidak jauh mungkin dari tema kita, para sahabat Penais Zawa, Baik. bagaimana peranan seni budaya Islam itu, seni budaya dalam perspektif Islam. Sungguh memang kita tidak sama sekali tidak akan adanya seni dan budaya itu seiring dengan Islam itu memang sama, maksudnya memiliki warna gitu kan. Kita melihat bagaimana perjalanan para wali songo ya gitu kan, dakwahnya itu dengan seni, dan itu malah memiliki nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang luhur, tentunya jauh dari kekerasan gitu kan, seni itu kan. Betul. Seperti itu sangat-sangat diterima gitu kan. Tapi seiringnya dengan waktu, berjalannya dengan perjalanan yang semakin canggih, selain seni budaya Islam ini ditinggalkan, juga ada beberapa pemikiran yang menganggap malah seni itu keluar dari jalur Islam gitu, seperti itu. Mungkin keluar dari yang tadinya nilai-nilai Islami, harus membawa nilai-nilai luhur Islami, dan juga akhlak gitu, seperti itu ya. Mungkin keluar dari itu. Itu seperti apa Pak Imam sendiri menanggapi itu? Baik, Ustazah. Jadi saya ya selaku Katim Seni Budaya Islam itu mengawali bicaranya, kalau bahasanya manusia ini kan
dasarnya al hayawanul natik ya kan, dari memantik kan seperti itu kan. Jadi natik itu berbicara, dasarnya nih awalnya ya, berbicara. Ketika berbicara berarti kan berpikir tentang seni. Nah, jadi manusia berpikir bagaimana ketika karena dasar sebagai hayawanul natik itu berpikir tentang kebaikan, kemuliaan. Kemuliaan itu timbul dengan kata lain, ada sesuatu yang baik-baik lah ya kan. Karena namanya manusia selalu ingin yang bagus, yang indah. Dari situ dasarnya akhirnya muncullah namanya, kita sering dengar tuh Rasulullah sering mengatakan innallaha yuhibbul jamal. Benar ya? Yuhibbul jamal ya kan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Betul kan? Dari situ jelas kan. Detek itu bahwa sesungguhnya manusia dasarnya menginginkan keindahan, kebaikan, ya kan. Nah, pelestarian dari kebijaksanaan itu muncullah yang namanya seni kebudayaan yang sering kita mungkin kalau dulu Rasulullah itu banyak menitiskan sejarah itu dengan bacaan Qur'annya ya. Kenapa orang kafir Quraisy, kenapa banyak Abu masuk Thalib, Islam. masuk Islam, saking dengar keindahannya Rasulullah membaca Al-Quran kan ya. Sejarah membuktikan bahwa mereka itu masuk karena sering kalau malam Rasulullah ngaji dan para saat orang Quraisy mendengar subhanallah suara Rasulullah kan itu kan, sehingga tertarik. Begitulah Rasulullah dakwah dengan cucu-cucunya Hasan Hussein ya kan. Ada sebuah riwayat mengatakan Rasulullah itu sedang apa ya, kalau zaman sekarang itu naik kuda-kudaan, jadi kuda-kuda ya, bermain. Dia mengatakan kepada cucunya itu Hasan Hussein itu bahwa yang indah itu untamu gitu kan. Maksudnya dia mengajarkan seni itu bahwa seni menggunakan kuda gitu kan. Jadi saat dia langsung melatih diri dari keluarga gitu ya. Dia banyak hal yang mungkin menjadi dasar sejarah membuktikan. Begitu pula dengan tadi kata Ustazah Wali Songo, ya kan? Iya betul. Menyebarkan Islam. Kenapa tidak ada benturan, tidak ada karena tidak pakai kekerasan ya, tidak kerusuhan, tapi bisa masuk tuh kan ke kalangan masyarakat Pulau Jawa khususnya ya kan, dengan seni budaya macam-macam diterima. Kenapa? Karena memang tadi Islam itu memberikan apa ya, nilai luhur yang ada di masyarakat, sehingga kebudayaan Islam itu memberikan arti yang luas kepada kehidupan. Bahasa singkatnya bahwa seni kebudayaan yang kita akan omongan saat ini kebudayaan Islam, perspektif Islam itu tidak pernah berbenturan dengan budaya lokal. Selalu memberikan solusi dan memberikan kebaikan. Kenapa? Karena kita di kebudayaan Islam itu pasti ada pakemnya lah ya. Tidak boleh keluar dari norma-norma agama. Udah jelas itu. Nah, bagaimana sekarang kok ada perkataan kayaknya kok keluar musik haram misal seperti itu kelihatannya kayaknya budaya Islam udah nggak budaya. Sebenarnya bukan budaya. Jadi cara pandang saja. Cara pandang tadi seni itu kan pasti ada zamannya ya. Fleksibel sebenarnya. Bagaimana cara memandangnya? Dulu mungkin orang tidak mau qasidah itu dengan ada goyangnya, ya kan? Sekarang teman-teman para seniman ketika lomba contoh ya, lomba dengan di TPRI, berbagai macam aransemen itu seperti kreatif, aransemen kreatif lomba bahasanya. di TPRI lah ya. Mungkin kalau ngelihat yang baru orang zaman dulu, kok qasidah ada goyang-goyangnya, ada maaf ya, belum ada lagi pakaiannya tingkat hidupnya, terus bagaimana berpakaiannya ya kan gitu. Itu saya kira pandang masing-masing ya. Namun itulah perubahan waktu dan zaman, sehingga perlu juga mereposisi tentang kebudayaan Islam itu bagaimana supaya ada nilainya. Jadi kita menyikapinya dengan bahasa moderasi juga ya. Iya betul. Jadi tidak bisa juga pakai kacamata ya. Ini haram seperti itu bisa. Saya kira seperti itu. Jadi dari sejarahnya seperti itu, sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, kebudayaan yang ada di Jakarta ya. Kalau di Jakarta ini kebudayaannya luar biasa. Kenapa? Karena orang Betawi itu kan memang banyak yang Islami ya, banyak yang termasuk di Setu Babakan itu, di kampung Setu Babakan itu, di sana itu mempertahankan sekali budaya-budaya Betawi. Ya betul. Jadi memang seperti mohon maaf ketika dangdut, misal ketika dangdut
ada pertunjukan di sana itu akan di stop. Tidak bisa karena itu bukan budaya Betawi gitu. Tapi kalau hadro, marawis, baca rawi gitu berbentuk Ada ya, perumahan lebih itu malah didukung gitu, ya, sangat didukung ya betul. seperti itu. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mungkin bisa Bapak berikan apa sih kiranya nih untuk memacu anak-anak, terutama anak-anak nih. Betul. Kan bahasa dari Laski, bahasa dari manapun itu pembinaan. Sekaligus nanti closing statement dari Bapak agar giroh kembali semangat untuk ya? mencintai mau. Jadi emang bagaimana caranya dengan ya? beriringnya berpacu dari musik-musik modern mungkin ya. Musik apalagi sekarang itu pop Korea dan subhanallah luar biasa ininya perjuangannya seperti itu. Persaingannya lah. Persaingannya gitu iya. Jadi seni budaya ini harus berjuang bagaimana biar bisa dicintai ya, agar lebih enak gitu, lebih lentur mungkin bisa masuk ke dunia anak-anak dan anak-anak remaja terutama. Usaha-usaha apa gitu seperti itu yang harus dilakukan. Jadi sekarang itu yang sudah kita lakukan ya, khusus dari kita kan kementerian yang berpusat ya. Sejalan dengan pusat, satu yang kita sudah jalankan itu pertama pelestarian. Jadi pelestarian seni budaya yang ada baik lokal maupun yang sudah keislaman gitu kan. Oh, jangan sampai hilang. Betul, pelestarian yang utama. Di antaranya dengan lomba-lomba itu ya. Jadi kita mengadakan lomba, mengadakan mencari bibit dari bawah, dari sekolah-sekolah. Semua kita jadikan sebagai pelestarian budaya yang ada gitu kan. Bagaimana seni budaya Islam ini tetap menjadi lestari, tetap ada iya, tidak hilang ya. Kedua, perlindungan, terutama tempat-tempat seperti tempat-tempat kebudayaan yang ada ya. Kayak saya babakan tadi itu. Babakan, atau di Jakarta itu kan ada masjid-masjid tertentu yang menjadi tempat orang-orang ziarah, betul. Atau tempat-tempat khusus yang menjadi kesenian Jakarta itu ya, menjadi seperti itu ya. Teater ya, Ketiga, pemanfaatan. Jadi kita memanfaatkan teman-teman seni budaya ini, memanfaatkan dari pemerintah khususnya ya, bekerjasama antara negara dengan swasta, antara pemerintah dengan para organisasi para pecinta seni juga, supaya berjalan, dan kita harus bahasanya hadir kepada mereka. Dan tiga hal itulah menjadi tugas kita sekarang. Pertama, pelestarian, perlindungan, pemanfaatan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini ya, dan menjadi close dari diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan lah bahwa seni budaya Islam di Jakarta mudah-mudahan terus bangkit ya, seni budaya Islam. Selalu kalau di Jakarta marak apalagi nanti ini menjelang perayaan hari besar Islam. Betul, amin, seni budaya Islam pasti seperti saya kira itu saja. Baik, sahabat PNAS Jawa, demikianlah pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu seni budaya dalam perspektif Islam yang dipimpin langsung oleh Kepala Tim Kerja Seni Budaya dan MTQ, Bapak Imam Syafri MAG, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Saya Sustiawati selaku host. Mohon undur diri dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saja.